psikologis, manusia ini lebih mengalami kematangan dipicu oleh persoalan-persoalan yang sulit ketimbang perjalanan yang serba mudah. Oleh karena itu, kondisi sekarang mestinya harus dilihat sebagai realitas yang menjadi bagian dari proses pematangan kita menuju masa depan. Pada bagian pengantar ini saya ingin mengatakan bahwa guru itu harus mengenal siapa itu siswa. Paling tidak dalam skema garis-garis besar. Di kelas-kelas kolektif di Indonesia memang agak sulit bagi guru untuk memberikan perhatian khusus secara individual. Oleh karena itu, tes atau asesmen diagnostik ini merupakan langkah awal bagi yang berkaitan dengan tes diagnostik ini. Kalau kita lihat dari sejarahnya sebenarnya sudah lama. Sejak zaman Yunani kuno telah dilakukan. Terutama dulu di zaman Yunani kuno itu untuk substansi yang berkaitan dengan geografi, sejarah, atau budaya. Dan ini menjadi masukan bagi guru untuk menentukan perlakuan khusus pada siswanya. Untuk guru-guru tertentu, dia lebih fokus pada budaya ketika anak-anak sudah cukup paham mengenai geografi, sejarah, dan sejenisnya. Demikian juga untuk materi yang sebaliknya. Oleh karena itu, maka tes diagnostik ini sebetulnya bukan fenomena baru. Tapi kebaruan itu terus-menerus dilakukan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang psikologi. Pertama dari mind itu kognitif, dan yang kedua non-mind, yang menjadi ciri dominan pendidikan di masa lampau, bahkan sejak zaman Yunani. Aristoteles mengatakan bahwa mendidik orang tanpa mendidik hati itu tidak mendidik apa-apa. Karena itu tema ini memiliki relevansi kuat terhadap kepentingan pendidikan kita yang selama ini suka dikritik terlalu mengutamakan dimensi intelektual dan kurang utama motor. Bapak dan Ibu, ternyata guru itu mengoptimasi siswa. Bahkan oleh Anatole France disebutkan bahwa kira-kira 9/10 tugas guru itu mengencourage. Karena itu maka guru itu mengoptimasi potensi yang tersembunyi menjadi potensi yang nyata di kalangan siswa, dan karena itu maka deteksi awal menjadi penting. Kita memerlukan guru-guru yang hebat. Tapi guru-guru yang hebat itu bukan guru yang hebat itu menjadi manusia. Kalau kita bicara kemandirian, pribadi yang matang, kita mengenal 3 istilah. Ada pedagogi, ada andragogi, ada heutagogi. Nah, puncak kehidupan pembelajar itu adalah heutagogi. Gambar heutagogi itu kalau orang haus dia ingat air, kalau orang lapar dia ingat makanan. Nah, anak-anak itu mestinya dalam kerangka belajar juga seperti itu. Dia selalu merasa kehausan, selalu merasa lapar dalam konteks pengembangan pengetahuan. Dan inilah yang dimimpikan oleh Pak Menteri sebagai Merdeka Belajar itu. Bapak dan Ibu, manusia itu multidimensi. Siswa pada usia khusus dan waktu yang cukup panjang. Karena itu maka hal semacam ini tidak sepenuhnya bisa dilakukan karena masing-masing sekolah itu punya kapasitas yang berbeda. Nah, ini membantu untuk mengetahui dan tidak ketahui tentang pribadi, tentang topik, tentang kecerdasan yang pada kepentingan pembelajaran. Dan
sekarang mengidentifikasi bidang-bidang yang mungkin dikembangkan dan memerlukan perhatian yang lebih banyak. Bapak dan Ibu, guru dan siswa itu sama-sama membayangkan kelas baru. Jadi guru itu menghadapi suasana baru, siswa itu menghadapi suasana baru. Dan mereka bukan tidak mungkin bertemu dalam suasana kebingungan karena sama-sama tidak mengenal. Oleh karena itu, maka ketika guru bertanya pada siswa tentang apa yang mereka ngerti, mungkin siswa itu sendiri tidak mengerti apa yang ditanya oleh guru. Mengerti. Mereka ketika di awal-awal sesi itu tidak semudah dalam skema penyesuaiannya. Lalu tanpa diagnostik, gitu, semua siswa dan guru itu berada dalam proses keremangan. Berada pada wilayah abu-abu saya sebut, ya. Karena itu penilaian diagnostik memungkinkan guru itu mengetahui kekuatan, kelemahan, derajat pengetahuan dan keterampilan individu siswa. Bapak dan Ibu, kalau kita buat dua belahan, ada belahan guru, ada belahan siswa, guru itu di sebelah kanan, siswa itu di sebelah kiri, interaksi di antara mereka itu berada di wilayah abu-abu itu. Dan diagnostik tes itu akan membuka wilayah abu-abu itu menjadi wilayah yang penuh pencerahan, paling tidak sebagian di antaranya. Karena itu maka hasil diagnostik ini akan mendorong guru untuk menjadi guru yang baik. Guru yang baik itu adalah guru yang memudahkan siswa belajar, bukan memudahkan dia mengajar. Untuk menjadi pembelajar. Dan siswa yang baik itu adalah siswa yang tumbuh secara terus-menerus menjadi pembelajar pada level tertentu yang mereka kehendaki. Lalu apa manfaat utama diagnostik ini? Yang pertama, mungkin guru merencanakan pembelajaran dalam makna yang efisien, dalam makna yang efektif. Karena guru paling tidak tahu persis sebagian dari antara siswa itu dengan segala karakteristiknya. Dan kalau guru itu memahami kondisi siswa, maka ini diharapkan bisa mengurangi rasa frustrasi, bisa mengurangi kebosanan di kalangan siswa dan terjadi proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa tes ini akan mendorong bagaimana guru bisa memberikan layanan individual, menciptakan dasar pendidikan yang memiliki nilai tertentu dan menunjukkan kepada pihak-pihak terkait sehingga terjadi proses pembelajaran yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu, kehidupan sekolah itu mestinya didesain. Kata Peter Drucker itu cara terbaik untuk memprediksi masa depan itu adalah mendesainnya. Karena itu guru dalam kerangka mendidik siswa itu by design. Tes diagnostik sebetulnya menjadi bagian dari pelajaran interaksi yang positif di antara. Kalau kita melihat gambar ini gitu, ya, di dunia barat itu dominasi kecerdasan kognitif itu sudah berlangsung lebih dari 3 abad. Kecerdasan kognitif itu dianggap sebagai dewa. Lalu muncul kecerdasan mazhab baru berupa kecerdasan kognitif. Kecerdasan kognitif itu berkaitan dengan hard skill terutama, dan kecerdasan non kognitif itu berkaitan dengan soft skill. Ini menjadi penting karena selama ini orang lebih mendewakan kecerdasan kognitif, sementara kecerdasan non kognitif itu dianggap sekunder. Sekarang ini orang-orang yang punya kemampuan kognitif yang hebat, punya hard skill yang hebat itu sudah terjadi eskalasi yang luar biasa. Karena itu maka, karena ketika kita menemukan begitu banyak orang yang punya kemampuan kognitif yang luar biasa, punya hard skill yang luar biasa, kelebihan-kelebihan yang bersifat non-kognitif itu ada pada individu. Misalnya, orang memilih 2 orang yang pintar, tapi yang satu itu wajahnya cenderung melankolis di forum ceramah,
yang satu lagi itu bermuka manis dan suka senyum. Maka pilihannya yaitu pada yang suka senyum itu. Untuk ceramah siang hari, orang bisa menemukan 3 penceramah yang hebat, begitu secara kognitif. Tapi karena itu siang hari, jam orang mengantuk, dan di antara yang banyak itu ada penceramah yang memiliki humor yang tinggi, maka orang yang akan memilih yang punya daya humor yang tinggi itu. Disitulah sebetulnya keunggulan non-kognitif itu untuk dibandingkan dengan keunggulan yang lain. Bapak dan Ibu peserta seminar yang saya hormati, lalu bagaimana kita melihat diagnostik ini? Siapa yang melakukan? Umumnya itu tenaga ahli. Tapi guru, peneliti juga bisa melakukan kalau memang kita misalnya sebatas observasi, sebatas wawancara dan seterusnya. Lalu di mana? Tes ini tidak selalu menjadi beban sekolah, tapi juga bisa menjadi aktivitas di rumah, di lembaga-lembaga psikologi seperti yang dimiliki oleh Ibu Eni Haryani. Lalu kepada siapa? Nah, subjeknya terutama adalah peserta didik. Fokusnya itu adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan. Lalu berapa lama? Nah, ini sifatnya fleksibel, tergantung pada jenis tesnya. Dan jenis tes itu akan saya ungkap beberapa poin di bagian slide berikutnya. Dan bagi kawan-kawan yang ingin mendalami ini, ada 2 buku kan teknisnya tidak strike. Yang penting adalah urutannya bersifat logis dan menggunakan langkah demi langkah. Metode yang dipakai bisa berupa remediasi diri. Lalu apa atributnya? Pengujian kognitif itu memeriksa masalah yang berkaitan dengan kognisi. Kognisi itu merupakan kombinasi proses di otak yang ini agak sulit dijelaskan. Tapi tadi Bu Eni Haryani telah menjelaskan panjang lebar bagaimana kompleksitas otak manusia itu. Nah, kognisi itu mencakup pemikiran, ingatan, bahasa, penilaian, dan kemampuan untuk mempelajari hal baru. Termasuk juga mengingat hal-hal lama. Karena biasanya orang ini seringkali ketika memunculkan isu baru, dia malah lupa isu-isu lama, padahal isu-isu lama itu sekadang tidak berarti harus ditinggalkan. Nah, lalu pengujian kognitif itu tidak dapat menunjukkan penyebab spesifik penurunan nilai. Dan kadang-kadang hasil uji kognitif itu tidak sepenuhnya bisa menjelaskan seperti apa guru itu bisa berbuat. Di Amerika misalnya, seringkali dilaksanakan uji kompetensi guru, tapi simpulan akhirnya mengatakan hasil tes kompetensi guru yang berarah kepada aspek-aspek kognitif tidak bisa menjelaskan secara spesifik seperti apa tampilannya di muka kelas. Karena itu maka pengujian ini lebih berupa prediksi ketimbang menjelaskan realitas yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara aspek non-kognitif, itu ada kepribadian, sikap nilai, keterampilan sosial, emosi, manajemen diri, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eni Haryani. Dan ini terakumulasi secara rata dalam kehidupan. Karena itu maka dimensi kepribadian, sikap nilai, keterampilan sosial, emosi, itu sangat mendukung keberhasilan seseorang, termasuk keberhasilan siswa. Dan di sekolah sendiri, anak yang pintar itu penting, tapi anak yang punya kepribadian, sikap yang baik, keterampilan sosial yang baik, itu tidak kalah pentingnya. Untuk apa ini? Bagaimana aspek kognitif itu bisa dikembangkan agar siswa bisa berpikir secara logis dan tentang informasi, mengatur waktu, bergaul dengan teman sebaya dan guru, lalu bertahan dalam kesulitan. Nah, ini dia apa yang disebut dengan kecerdasan ketahan malangan. COVID ini itu tidak bisa dihindari, mengingat ini bagian dari fenomena kehidupan alam. Bapak dan Ibu, keterampilan non kognitif itu cenderung meningkat daripada berkurang. Beda dengan kecerdasan itu cenderung stabil. Tapi keterampilan non kognitif ini, kepribadian segala macam itu, interaksi modal sosial semacam itu cenderung mengalami peningkatan, dan pada periode tertentu ketika masuk ke usia tua, sangat mungkin dia
mengalami penurunan meskipun sifatnya perlahan. Dan keterampilan ini bakal atribut gitu yang sulit didefinisikan. Karena itu maka dalam banyak tes itu awalnya menguji kecerdasan itu jauh lebih mudah. Kecerdasan intelektual gitu maksud saya jauh lebih mudah dibandingkan dengan menguji kecerdasan lain di luar kecerdasan intelektual. Tapi sekarang ini sudah banyak sekali instrumen untuk mengukur ini dan orang bisa mengkuantifikasi hasil-hasil uji yang bersifat non kognitif ini. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara karakteristik tes, ini sudah sangat biasa. Di Kemendikbud juga sering dibicarakan, ada objektif, valid, reliable, comparable, eksak, komprehensif, praktis, dan kategorisasi. Harapannya ini bisa dilakukan oleh ahlinya, kalau memang akan membuat kategori untuk masing-masing individu. Oke Bapak dan Ibu, di dunia internasional sebetulnya tes diagnostik ini sangat umum dalam kerangka penerimaan siswa baru. Di banyak negara, Australia termasuk negara yang sangat concern dengan ini. Amerika Serikat, negara-negara Eropa yang disebut dengan IDAT, ya. Tes IDAT ini bersifat komprehensif dan dia dikembangkan dari multikurikulum internasional. Tapi areanya itu ada 4. Pertama, bahasa ibu, dan bahasa kedua, kemampuan berkomunikasi. Jadi anak itu sejak awal disi kemampuan berkomunikasi, karena sekarang ini di era modern ini di dunia kerja itu kemampuan berkomunikasi itu menjadi sangat esensial. Yang kedua yang disebut dengan matematik. Nah, ini untuk melakukan judgement, kemampuan berpikir logis dan sebagai dasar keilmuan. Lalu pengetahuan umum dan global, dan yang ketiga itu, yang keempat itu mental dan karakter. Kerjasama, sikap kepribadian, ketahanan malangan, keberanian untuk mengambil risiko, dan seterusnya. 4 ini biasanya di dunia internasional itu menjadi fokus utama untuk tes dalam kerangka penerimaan siswa baru. Dan siapa yang melaksanakan itu ahlinya. Kembangkan di banyak negara lain, termasuk juga di Indonesia, yang karena ini secara sangat teknis keilmuan, saya tidak akan menjelaskan. Demikian juga untuk jenis-jenis yang dikenal di Indonesia, macam-macam. Ibu Aini Harani pasti tahu banyak ini, dan saya tidak akan membahas ini satu persatu. Nanti saya kirim saja bahannya ini untuk bisa dinikmati oleh kawan-kawan yang sudi membacanya. Bapak dan Ibu, kapan ini komponennya terjadi? Pada awal unit, pada awal saat penerimaan mahasiswa baru, itu bisa terutama dalam kerangka seminar ini yang diutamakan. Tapi juga bisa di awal pembelajaran, bisa juga pada kuartal tertentu, bisa pada periode tertentu. Sekali lagi, fungsinya adalah untuk memahami posisi siswa di mana, kekuatan kelemahannya apa, dan bagusnya teknologi ini tidak secara resmi tidak berisiko. Karena memang dia tidak dikaitkan dengan penghitungan nilai. Meskipun kadang-kadang orang tua tidak siap untuk menerima hasil ini, karena ketika nanti hasilnya sangat baik, dia terlalu berbunga-bunga sehingga mungkin mengalami kealpaan untuk mengembangkan anaknya lebih lanjut. Ketika hasilnya rendah, dia nanti tidak mempercayai hasil tes itu. Itu udah biasa. Karena di masyarakat juga kadang-kadang ketika anak itu nakal gitu, dia selalu menyalahkan hanya sendiri yang mempengaruhi lingkungannya. Oke kawan-kawan semua, itu yang bisa saya sampaikan karena waktu singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan Bu Aini Harani itu luar biasa detail. Sekali lagi bagi kawan-kawan yang ingin mendalami ini, bisa membaca 2 buku saya yang saya sebutkan tadi, kan sebagian ini saya ambil dari buku itu, dan karena itu dalam bentuk buku maka tentu sajiannya jauh lebih spesifik ketimbang slide yang diungkapkan di sini. Terima kasih Pak Romi.